Hai, apa kabar? Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Attraction. Di film ini menceritakan sebuah alien yang tak sengaja mendarat di bumi dan menghancurkan salah satu kota. Tapi sebelumnya saya mau memperingatkan bahwa video ini full spoiler konten, dan jika kalian mau melihat full filmnya agar mendapatkan experience yang berbeda, silahkan cek link di komentar. Dan silahkan menikmati alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan di luar angkasa terdapat benda aneh yang mengalami kerusakan dan seperti melontarkan sesuatu ke bumi. Lalu scene berpindah pada para pejabat dan militer yang sepertinya mengetahui kedatangan benda aneh yang akan mengancam bumi. Dan hal itu berbarengan dengan hujan meteor yang terjadi setiap 100 tahun sekali, yang pastinya membuat para anak muda berkumpul untuk memvideonya. Kemudian kita diperkenalkan pada Julia, Dono, dan Claire yang sedang berada di puncak gedung sembari memandang indahnya meteor yang melintas begitu banyak di langit. Julia dan Dono di sini memiliki hubungan yang spesial, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pembuahan di kamar Claire. Lalu muncullah benda aneh yang melayang tepat ke arah Claire. Benda itu begitu besar, sehingga Claire tak mempunyai waktu untuk melarikan diri. Dengan pasrah, Claire tertabrak benda itu, dan Dono lalu Julia yang sedang memadu kasih di kamarnya hancur tertabrak benda itu, dan hampir membuat Julia terjatuh dari ketinggian yang amatlah tinggi. Kemudian benda itu menabrak gedung satu persatu, layaknya domino raksasa yang membuat para warga berlarian menyelamatkan diri. Setelah kejadian yang mengerikan itu, kemudian para militer segera memblokir dan mengecek lokasi jatuhnya benda itu. Di sana, mereka bertemu dengan sesosok makhluk aneh. Tidak menyeramkan, hanya saja bentuknya tak lazim. Tak seperti manusia dan juga tak seperti hewan. Tak ada tanda-tanda ancaman dari makhluk itu. Dan Jenderal Johnson selaku pemimpin militer sekaligus ayah Julia dengan bijaksana memutuskan untuk jangan menyerang makhluk itu dan menyuruh untuk menelitinya secara damai. Kemudian scene ditunjukkan kepada Dono yang berlari menggendong Claire dan hanya mengenakan pakaian dalam. Ia berlari menyelamatkan kekasihnya yang tak sadar diri. Dengan panik, ia meminta pertolongan pada polisi yang melintas dan hampir menabraknya. Dan syukurnya mereka selamat dari kejadian itu. Tetapi Claire, ia tak bisa diselamatkan. Lalu scene berpindah pada Dono dan kawan-kawan. Mereka adalah pemilik situs streaming video yang membahas tentang makhluk asing dan konspirasi pemerintah. Tak luput juga invasi alien yang menjadi topik paling ramai di situs mereka. Lalu datanglah Julia yang sudah sehat, dan mereka memutuskan untuk diam-diam masuk ke lokasi yang telah disegel oleh militer Rusia. Mereka ke sana bertujuan untuk mencari berita dan membagikannya ke situs mereka, karena ini adalah kesempatan meraih uang semakin banyak. Dan sekarang mereka telah masuk ke dalam gedung apartemen milik Claire. Di sana mereka menemukan benda aneh seperti batu, tapi memiliki serat-serat dan amatlah berat. Lalu Julia masuk ke dalam kamar Claire. Ia melihat foto mereka berdua. Julia amat terpukul atas kehilangan sahabat satu-satunya yang ia cintai. Dan tiba-tiba muncul alien yang mengejutkan Julia, sehingga membuatnya hampir terjatuh. Tapi alien itu menangkapnya, dan Julia yang kaget, ia berteriak begitu keras, yang membuat Dono refleks menembak alien itu hingga terjatuh dari gedung yang begitu tinggi, yang membuatnya tak bergerak. Kemudian Dono and the gang segera menghampiri alien itu, tapi Julia yang masih syok
seperti melihat seorang laki-laki yang tergeletak dan menatapnya. Namun, karena masih syok, ia tak menghiraukannya. Dan Dono and the gang yang kagum akan benda itu memutuskan membawanya ke markas mereka. Tetapi batu itu begitu berat sehingga mereka memutuskan membawa alien itu saja dan meninggalkan batu itu. Kemudian para militer datang karena mendengar sebuah tembakan dari pistol Dono. Mereka datang dan membungkus batu itu, lalu segera membawanya ke laboratorium. Singkat cerita, pada malam hari, Julia tak bisa tidur. Seperti ia teringat pada tubuh lelaki yang menatapnya dan memutuskan kembali ke tempat itu. Dan benar saja, nampak sosok tubuh laki-laki yang penuh dengan abu meteor yang hancur di atmosfer. Dan terdapat darah yang begitu banyak di perutnya. Dengan segera, Julia membawa pria itu dan meminta pertolongan kepada teman kuliahnya yang seorang calon dokter, dan membawa pria tak beridentitas tersebut ke ruangan ICU untuk mendapatkan pertolongan. Tampak pria tersebut banyak kehilangan darah sehingga membutuhkan transfusi darah. Lalu beberapa saat pria itu terbangun dan menatap Claire yang sedang rebahan di samping pria itu. Saat Julia memeriksanya, tiba-tiba tangannya menggenggam tangan Julia dan memberikannya sebuah gelang yang tiba-tiba muncul dari tubuh pria itu. Kemudian Dono yang penasaran dengan benda itu, mereka mencoba membuka paksa, tapi percuma. Saat terkena air, benda itu pulih dan menyerap air. Mereka kaget dan bingung. Lalu salah satu dari mereka memasukkan tangannya ke dalam benda itu, dan ternyata itu adalah baju perang yang sepertinya di bumi ini belum ada alat secanggih itu. Tapi tiba-tiba tangannya tersangkut. Mereka panik, lalu segera menariknya, dan terungkap fakta bahwa baju itu adalah milik alien yang ditembak Dono. Dan sekarang yang dirawat Julia ini adalah alien yang bentuknya bukanlah seperti yang kita kira selama ini. Mereka manusia, hanya saja teknologi yang mereka miliki jauh melampaui teknologi manusia di planet bumi. Setelah diusut-usut, ternyata pria ini adalah alien yang mengalami kecelakaan di luar angkasa, yang membuat salah satu energi utama pesawat itu terlempar masuk ke bumi. Kemudian membuatnya tersedot gravitasi bumi dan tak sengaja menabrak gedung-gedung pencakar langit yang membuat satu kota hampir hancur karenanya. Lalu, pria asing yang diberi nama Zilong oleh Julia mengatakan bahwa ia harus segera menemukan baterainya agar ia bisa pergi dari bumi, karena pesawatnya adalah sebuah teknologi yang menggunakan tenaga air. Dan jika ia tak segera pergi, maka air di bumi akan kering diserap pesawat itu. Dan baterai itu adalah benda yang sekarang berada di dalam laboratorium. Ya, batu besar bergaris tadi. Kemudian tiba-tiba sungai di kota itu menjadi kering dan sumber air pun tak mengeluarkan air lagi. Kejadian itu membuat para warga panik dan menyerbu pasukan air yang diberikan oleh militer. Awalnya mereka menggantri dengan damai, tapi kedatangan teman-teman Dono membuat para militer geram. Ditambah salah satu warga melempar sebuah batu yang tepat mengenai kepala salah satu tentara, sehingga kericuhan pun tak bisa dihindarkan, yang membuat Dono ditangkap oleh militer sebagai provokator. Singkat cerita, Jilong dan Julia berniat bertemu dengan ayahnya, tetapi ayah Julia menolak bertemu karena memang keadaan sekarang sedang kacau dan sangatlah sibuk untuk mengurus semua kekacauan ini. Tapi Julia tak habis cara. Ia menyuruh mengatakan bahwa Julia telah hamil. Dan dengan cepat ayahnya menyuruh Julia masuk ke ruangannya sekarang dan menyuruh semua bawahannya keluar dari ruangan itu. Dan disinilah kita mengetahui secuek-cueknya seorang ayah. Segala-galanya dia, tapi jika anaknya dalam masalah, beliaulah barisan paling depan yang akan menolongmu dan menjagamu. Karena sesungguhnya cara ayah menyayangi berbeda jauh dengan cara ibu menyayangi. Kemudian dengan cepat Julia mencopet kartu pengenal ayahnya dan dengan cepat memberikannya pada Jilong. Kemudian Jilong keluar karena diusir ayah Julia dan segera menuju ke ruangan laboratorium dan mengambil sebuah benda bercahaya dari dalam batu itu. Para ilmuwan terkejut dan kebingungan. Hingga beberapa lama mereka menyadari bahwa orang itu bukanlah ayah Julia dan segera mengejarnya. Namun Julia dan Jilong berhasil pergi dari sana dengan santai mengendarai kendaraan milik ayahnya, karena memang kota sedang kacau dan ayahnya takut terjadi apa-apa pada Julia. Kemudian mereka segera menuju ke rumah. Di sana ia bertemu dengan anjing Julia yang sedang sakit dan sudah tua.
dan dengan cepat Jilong mengobatinya menggunakan kristal tersebut. Ia mengatakan benda ini adalah energi yang dikumpulkan dari air dan mampu menyembuhkan benda biologis di dekatnya. Energinya sangatlah kuat sehingga mampu menerbangkan pesawat. Lalu pada malam hari mereka menemui teman dokter yang membantunya kemarin, yang sedang melihat video milik Dono yang membahas kekacauan kota karena serangan alien jahat yang akan merebut bumi. Tetapi faktanya alien itu adalah alien yang baik yang mengalami kecelakaan, dan bahkan ia sekarang telah belajar tersenyum dan memakan makanan mereka. Lalu Julia meminjam beberapa baju untuk Jilong, dan Julia mengajak Jilong ke sebuah konser. Nah, yang saya bingung ya, ketika kota lagi chaos sempat-sempatnya ngadain konser, ya mungkin tiket udah terjual habis mungkin ya, jadi terpaksa gitu lanjutin aja konsernya. Kemudian di tengah-tengah konser, Julia mengajak Jilong untuk menari. Lalu Jilong menggenggam tangan Julia dengan erat dan memberikannya penglihatan sebuah planet yang begitu indah, di mana air adalah inti dari planet itu. Tempat ini Jilong sebut rumah. Julia nampak gembira akan keindahannya. Secara tak sadar, hal itu membuat Julia jatuh cinta kepada Jilong dan terpaksa mengkhianati kekasihnya, Dono. Di sisi lain, ternyata ada teman Dono yang melihatnya dan laporan kepada Dono. Dono amat kecewa akan hal itu. Kekasih yang ia cintai berpaling kepada lelaki yang lebih tampan, lebih cerdas, dan tentunya lebih membuat Julia bahagia. Hatinya hancur berkeping-keping, harapannya musnah. Yang tertinggal ternyata hanyalah dendam dan amarah. Kemudian Julia dan Jilong yang sedang menuju ke pesawat milik Jilong tiba-tiba dihadang oleh Dono and the gang. Mereka semua menghajar Jilong hingga terkapar. Namun Jilong hanya diam saja. Ia tak membalasnya. Pukulan demi pukulan ia terima begitu saja, karena ia sadar ia telah merebut hati yang bukan miliknya. Namun hingga pada saatnya Dono menampar Julia, yang sontak membuat amarah Jilong muncul dan segera membalas perbuatan mereka. Satu persatu ia lumpuhkan. Tampak rasa sayangnya kepada Julia begitu kuat. Ia tak mau ada yang melukai Julia. Lalu teman-teman Dono mengambil pistol dan menembaknya ke arah Jilong. Tetapi peluru itu malah mengenai teman Dono, yang membuat teman Dono tewas di tempat. Lalu datanglah para militer yang mendengar suara tembakan dan berhasil menangkap Jilong dan Julia. Sedangkan Dono yang marah besar, ia telah kehilangan cintanya dan kembali kehilangan sahabat baiknya. Kemudian Dono merencanakan sesuatu, karena memang para anak muda yang mengikuti Dono di sosial media sangatlah banyak. Ia mengumpulkan semua penontonnya, dan dengan pengaruhnya sebagai orang terkenal, ia menghasut para mahasiswa untuk menyerang militer dan membakar pesawat. Sedangkan Dono pergi mengambil baju tempur milik Jilong. Sekarang kota semakin kacau. Air telah menghilang, ditambah para mahasiswa yang memberontak tanpa alasan yang jelas. Mereka menyerang para militer dan pesawat Jilong. Namun pesawat itu dilindungi oleh militer dan beberapa baju tempur yang bergerak sendiri, dikendalikan pesawat itu sendiri. Ya, pesawat itu memiliki kecerdasan, hanya saja ia tak memiliki daya untuk terbang. Kemudian scene berpindah pada Julia dan Jilong yang berhasil meloloskan diri dari militer dan mencuri sebuah mobil, lalu dengan cepat pergi dari sana. Tetapi mereka malah dikejar oleh Dono dan diserang berkali-kali hingga mobil itu terbalik. Yang membuat Julia tak sadar diri. Jilong yang melihat Julia tak sadar diri, ia marah dan segera menyerang Dono menggunakan tangan kosong.
Lalu Julia yang tersadar, ia kemudian menabrak Dono hingga terjepit dan segera menghampiri Jilong. Kemudian Dono yang berhasil lepas dari jebakan mobil, ia lalu keluar dari baju itu dan menembak mereka berdua menggunakan senjata militer yang terjatuh, yang membuat kedua pasangan itu tak sadarkan diri. Lalu datanglah alien penjaga dan membawa mereka ke dalam pesawat. Diikuti ayah Julia yang sedari awal mencoba berdamai dengan alien itu karena sadar kekuatan militer bumi tak sanggup melawannya. Di dalam pesawat, ia berbicara dengan komputer di pesawat itu dan mengatakan mereka tak berniat jahat, hanya saja mereka mengalami kecelakaan dan bumi adalah tempat yang indah. Hanya saja manusianya saling membunuh untuk merebutkan kekuasaan, di mana 4 miliar manusia terbunuh per tahun disebabkan oleh perang di setiap wilayah, dan bukanlah tempat yang mereka idamkan, dan akan segera pergi dari bumi. Lalu Julia berhasil diobati oleh air. Ia terbangun dan melihat kekasihnya terbaring dan masih koma. Kemudian Shin menunjukkan kristal kembali dipasang dan pesawat kembali terbang, sembari mengembalikan air yang telah diserapnya. Lalu disusul dengan Jilong yang tersadar dan film pun tamat. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan karena banyak banget yang menyerang saya karena backsound yang sama digunain Bang John, padahal itu backsound free ya, tapi ya udahlah. Jadi saya nggak pakai backsound itu lagi, dan mudah-mudahan penyampaian saya jelas dan bisa dimengerti. Lalu untuk film ini banyak sekali pesan positif yang bisa diambil. Di antaranya, perdamaian itu indah dan jangan salah memanfaatkan popularitas untuk kepentingan pribadi. Cinta memang perlu, tapi keikhlasan untuk melepas cinta itu lebih perlu. Saya Oncom Jagung, pamit undur diri dan salam damai. Thank you.